Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2512. Ketika Victor mendengar tuduhan Jesse, dia mengangkat kepalanya tidak percaya. Apakah ada bukti yang membuktikan bahwa saya terkait dengan pencurian intelijen? Ini tidak mungkin. Dia berkata dengan tegas, ini benar-benar mustahil. Jesse tersenyum dingin, tidak mungkin. Kalau begitu aku akan membuatmu mengerti. Intelijen dan dokumen yang dicuri oleh Biro Intelijen tiba-tiba dijual secara online 2 hari yang lalu. Pihak lain adalah peretas berketerampilan tinggi yang telah menggunakan berbagai cara teknis untuk menyembunyikan identitasnya. Namun, dia masih menyimpan rahasia, dan Biro Intelijen akhirnya menemukan kotak suratnya melalui berbagai petunjuk. Saya rasa, Tuan Victor, Anda akan merasa sangat familiar ketika melihat kotak surat ini. Setelah Jesse selesai berbicara, dia meminta pria di sebelahnya yang juga mengenakan pakaian hitam dan kacamata hitam untuk mengambil selembar kertas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Victor. Victor mengambil kertas itu tanpa mengetahui alasannya, lalu ekspresinya berubah setelah melihat isi kertas itu. Itu adalah cetakan tangkapan layar komputer, yang menunjukkan antarmuka kotak surat dengan email terbuka di tengahnya. Isinya tentang transaksi intelijen. Yang paling mengejutkan Victor adalah isi surat itu ditulis dengan jelas dalam nada suaranya. Beberapa kebiasaan dan detail bahasa pribadi sama persis dengan gaya penulisannya yang biasa. Hal yang paling tak terbantahkan baginya adalah alamat kotak surat pengirim. Itu adalah kotak surat yang dia curi beberapa hari yang lalu. Ini adalah konspirasi. Victor berteriak segera setelah dia melihat kertas itu. Ini pasti sebuah konspirasi. Email ini palsu dan saya sama sekali tidak menulisnya. Sebenarnya, kotak surat ini sudah lama dicuri. Saya bahkan tidak tahu kata sandi kotak surat ini sekarang, dan saya tidak bisa login sama sekali. Jesse tersenyum dingin. Oh, benarkah? Victor merasa dingin di hatinya. Jesse jelas tidak mempercayainya. Apakah Anda meragukan kemampuan Cia dalam melakukan sesuatu? Oke, karena kamu adalah orang yang suka bicara, aku akan membiarkanmu mati dan memahami segalanya. Saya melihat Anda juga memiliki komputer di sini. Bukankah alamat email Anda dicuri dan kata sandinya telah diubah sepenuhnya? Lalu masuk ke alamat email di depan saya sekarang. Jika kamu bisa membuktikannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Kata-kata Jesse memberi Victor secercah harapan lagi. Tuan Jesse, Anda akan melihat bahwa faktanya akan membuktikan bahwa saya dianiaya. Victor menyalakan komputer dengan percaya diri, lalu masuk ke kotak surat dan mulai memasukkan kata sandi. Ada senyum percaya diri di bibirnya. Tahukah Anda, 3 jam yang lalu, dia mencoba masuk ke kotak suratnya, berharap keajaiban terjadi. Namun tanpa kecuali, permohonannya untuk mengubah kata sandinya ditolak karena dia mengajukan terlalu banyak kali. Kejadian ini dulunya membuatnya sangat tertekan, namun kini hal itu menjadi penyelamat hidupnya. Dengar, tidak ada yang bisa kulakukan. Saat Victor menekan tombol OK, senyuman muncul di wajahnya, brengsek. Login berhasil. Peretas sialan, bukankah kamu merusak kata sandiku dan memblokir jalanku untuk mengambilnya kembali? Mengapa kamu mengubahnya kembali sekarang? Victor memandang Jesse dengan sinis. Tuan Jesse, menurut saya ini salah paham. Meski segala sesuatunya tampak tidak bisa diperbaiki, Victor tetap ingin bertarung sampai mati. Salah paham? Bagaimana dengan kata sandi yang kamu bilang dicuri? Lalu bagaimana cara kamu login sekarang? Atau cahaya berbahaya muncul di wajah Jesse? Atau kamu hanya mempermainkanku dari awal sampai akhir? Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.